Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hevana Muzaina Santoso dengan NIM 11820505044. Saya mahasiswi semester 7, Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih kontemporer atau yang biasa kita kenal dengan permasalahan fikih pada zaman sekarang. Nah, fikih kontemporer ini adalah hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kini dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Quran, As-Sunnah, dan jurisprudensi ulama terdahulu, serta mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia. Nah, permasalahan fikih kontemporer ini mencakup berbagai aspek, di antaranya aspek ibadah, muamalah, teknologi, politik, medis, dan lain-lain. Nah, pada permasalahan yang saya angkat sekarang ini adalah pada aspek medis, yaitu bayi tabung atau inseminasi buatan dalam pandangan Islam. Nah, yang pertama ini ada penjelasan umum tentang bayi tabung. Oke, kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu insemination, yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan secara alamiah. Nah, kata inseminasi ini dimaksudkan oleh Dr. Arab dengan istilah talqih dari fi'il atau kata kerja, yaitu lakoha yulakihu menjadi talqihan, yang berarti mengawinkan atau mempertemukan atau memadukan. Nah, inseminasi buatan ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama. Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah ijtihadi karena tidak terdapat di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, selanjutnya dalil atau dasar hukum tentang bayi tabung. Nah, bayi tabung itu hukumnya apa sih gitu kan ya? Nah, jadi bayi tabung ini hukumnya adalah ada yang mengatakan mubah dan juga ada yang mengatakan haram. Mengapa? Jadi bayi tabung ini mubah atau boleh dilakukan apabila dengan sel sperma atau ovum suami istri sendiri atau suami istri yang sah gitu ya. Dan ovum dan tidak ditransfer embrionya ke rahim wanita lain seperti itu. Kemudian dikatakan haram jika inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma atau ovum. Nah, ini diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Nah, sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Kemudian, nah ditegaskan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. وقدموا لأنفسكم وأقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Shadaqallahul Adzim, yang artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini indikasinya menurut para fuqaha adalah kebolehan tentang keluarga berencana dan kebolehan tentang kehamilan melalui bayi tabung, asal benih itu adalah benih dari suami sendiri. Apabila benih itu bukan dari benih suami, maka pelaksanaan bayi tabung ini adalah haram hukumnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah kaidah fikih dan kaidah usul fikih tentang bayi tabung itu sendiri. Nah, di sini juga ada kaidah fikih yang mengatakan boleh dan juga haram. Boleh atau mubah gitu ya, dan haram. Nah, mubah, hal ini sesuai dengan kaidah hukum fikih Islam yang artinya hajat atau kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa. Nah, keadaan darurat atau terpaksa ini membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang. Kemudian, haram. Dalam hadis, Nabi disebutkan bahwasanya tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau vagina istri orang lain. Nah, kemudian berdasarkan kaidah Sad Az-Zariyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dan kaitannya dengan masalah warisan, khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung, kemudian melahirkannya atau sebaliknya. Nah, jadi yang mubah ini apabila terpaksa gitu ya, terpaksa di sini maksudnya adalah jika
suami istri ini sudah berusaha, sudah ikhtiar gitu ya untuk mendapatkan keturunan, tetapi memang belum bisa karena faktor satu dan lain hal gitu ya, sehingga tidak bisa hamil secara alami. Maka ini boleh gitu ya melakukan program bayi tabung. Kemudian haram jika jika sperma yang diberikan itu ke rahim orang lain gitu ya, rahim wanita lain ini yang tidak diperbolehkan. Jadi boleh apabila dilakukan oleh sepasang suami istri yang sudah sah, yang sah. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan. Nah, kesimpulannya adalah program inseminasi buatan atau bayi tabung diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat bahwa sperma harus dari sang suami sendiri. Sperma bukan dari donor atau bank sperma. Karena jika sperma bukan dari suami sendiri, maka itu hukumnya seperti zina yang akan merusak tatanan kehidupan pada manusia. Jadi, intinya boleh dengan syarat harus suami istri yang sah. Nah, tidak boleh bukan dari suami sendiri gitu ya, dari orang lain, atau pembuahan sperma ke istri orang lain atau wanita lain. Ini tidak boleh karena akan merusak tatanan kehidupan manusia dan juga hukumnya seperti zina. Seperti itu penjelasan dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang fikih kontemporer yaitu di aspek medis, yaitu bayi tabung telah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jazakallah khairun katsir. Saya Hefana Muzaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.